Lalu bagaimana mengungkap motif penculikan dan pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta, seorang kepala cabang sebuah bank BUMN ini? Kita akan bahasnya bersama kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala dan staf ahli Kapolri Arianto Sutadi. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Terima kasih diundang. Baik, terima kasih. Saya ke Pak Arianto dulu. Pak Arianto, kita apresiasi Polri nih yang sudah sebenarnya cepat sekali mengungkap siapa pelakunya gitu ya. 15 orang sekarang sudah ditangkap, sudah jadi tersangka. Dan 4 aktor utamanya ini sudah ditangkap juga di Solo dan PIK. Ini kita sangat-sangat apresiasi. Tapi yang publik pertanyakan nih sampai sekarang, motifnya tuh kok nggak diungkap-ungkap gitu sama polisi. Jadinya meluas di mana-mana, terutama di media sosial begitu. Kita kan juga perlu mendudukan perkara ini dengan jelas. Bagaimana publik tuh selalu pasti tanya-tanya ya kejanggalan-kejanggalan. Pengen tahu jawabannya cepat. Ini tantangan polisi di dunia medsos sekarang ini memang. Betul. Dan kasus ini menurut saya juga takjub juga waktu itu. Takjub dengan ketangkasan daripada pelakunya itu. Segitu hebatnya kayak terlatih itu waktu pertama kali saya ngomongin masalah ini. Dan kemudian banyaknya dan kemudian seakan-akan terorganisir. Betul. Karena kan ada, dulu saya pernah itu saya mendengar. Ada kelompok pengintai, ada kelompok penculik, ada kelompok eksekutor. Dan ada kelompok yang intelektual dadernya kurang lebih kayak gitu. Cuman saya nggak menduga secepat itu mereka ketangkep kayak gitu. Itu makanya kita apresiasi itu. Sekarang setelah ketangkep sekarang ini polisi tugasnya adalah sudah ada pelakunya sudah lumayan nih ya. Nah, sekarang tinggal polisi itu mencari alat-alat bukti yang lengkap untuk menentukan siapa berbuat apa. Betul. Dia harus menerangkan itu selama ini. Kalau untuk motif sekarang ini ya mungkin kalau kita kejar ya mungkin hanya bisa sementara saja karena pasti mereka pelaku itu pasti tidak akan segera mengaku iya begitu ditanya iya saya berbuat gini begini. Apa karena pelakunya banyak gitu Pak? Iya, semua pelaku kejahatan itu Pak ya pasti tidak akan mengaku apa yang telah dilakukan atau kalau tidak dibuktikan yang menjurus kepada ini loh buktinya kayak gini berarti Anda gini gitu. Kira-kira begitu. Sekarang contoh saja seperti yang menculik itu. Yang menculik kan katanya kan dia dijanjikan dibayar. Dibayar tapi saya kan cuma dibayar untuk menculik, nggak tahu kalau itu dibunuh. Makanya sekarang kan dia juga minta maaf kan. Saya nggak mau dilibatkan ini sebagai suatu kasus pembunuhan. Contohnya kayak gitulah gitu ya. Artinya gini, kalau begitu apakah dari 15 orang pelaku ini tersangka ini sudah sudah ditangkap oleh polisi ini, kalau begini polisi belum mau mengungkap motif, apakah biasanya ada ketidaksesuaian keterangan antara satu sama lain? Dia pasti akan polisi gini ya. Orang ngomong gini pasti akan di cross check dengan yang diomongkan gitu. Kalau itu berkesesuaian maka bisa masuk dalam catatan ceritanya begini. Nanti akan cross check lagi dengan yang sana. Maksudnya itu ada ingin mengetahui bahwa ini posisinya dari 1 sampai 15 ini posisinya apa? Ini posisinya apa? Kan gitu pasti akan di cross check terus tiap hari. Sehingga nanti bisa dikembangkan ceritanya yang sesungguhnya ini yang betul-betul intelektual ini atau siapa ini perannya apa. Kira-kira sekarang baru pada tahap itu sekarang untuk pendalaman itu. Pak Adrianus, tanpa ingin mendahului juga nih ya motif yang belum diungkapkan oleh polisi, tapi berdasarkan anatomy of crime yang sudah dipaparkan oleh polisi begitu, biasanya kejadian-kejadian seperti ini motifnya apa ada latar belakang ingin menguasai sesuatu dari korban atau bagaimana? Ya itu juga begitu udah terungkap itu juga memang membuat saya juga jadi kok segini amat gitu ya. Kenapa? Karena saya bayangkan pada awalnya Mas ya, terjadi apa yang kita sebut sebagai kidnapping for ransom namanya. Penculikan untuk tebusan. Ini praktek yang banyak sekali terjadi di negara tetangga kita juga ada, di Asia Barat juga ada gitu ya. Dan itu amat menentukan barometer keamanan kota. Orang lalu akan takut ya dengan bahaya diculik tadi dalam rangka untuk mendapatkan tebusan. Ada lagi model lain yakni kidnapping as a simbol terhadap yang namanya gang war. Ya jadi saya berkelahi dengan Anda, maka kemudian saya culik anak buah Anda, saya bunuh dan kemudian saya kirim kepada Anda sebagai satu simbol bahwa jangan main-main ya dalam rangka daerah ini milik saya gitu ya. Nah, dua hal itu kelihatannya tidak terjadi gitu ya. Tapi toh tetap tersedia kemungkinan yang tentu akan dijawab belakangan. Apakah memang ini penculikan murni dalam arti bahwa memang ada satu hal yang mau diambil dari sang korban dengan kata lain keterangan yang mau diambil atau pengakuan. Maka tadi kalau dikatakan bahwa eksekutor itu lebih apakah eksekutor dalam arti bahwa dia yang akan menginterogasi atau eksekutor dalam arti dia akan menghabisi dalam arti mati gitu ya.
Atau yang terjadi adalah memang diculik untuk dibunuh. Masih dua kemungkinan nih, begitu ya. Kenapa? Karena kalau menculik untuk membunuh, kenapa harus pakai cara segede ini, gitu ya? Nah, yang lebih mungkin adalah mengambil untuk diambil keterangannya, dikorek pengakuannya dan seterusnya. Mungkin juga nanti pada akhirnya dibunuh ya. Tapi ada jeda. Nah, kita kembali pada teori intelijen ya, bahwa dengan melibatkan banyak orang, Pak Arianto ya, maka makin risky tuh, gitu ya. Betul. Ya, tapi dalam hal ini nampaknya juga ada kemungkinan begini, mungkin juga si pelaku ini, si dader ini juga ngerti bahwa oke lah dia melibatkan banyak orang, tapi kan dibagi-bagi gitu ya. Dengan kata lain ada pembagian yang kita sebut sebagai cluster tadi, di mana one cluster tidak tahu yang lain begitu ya. Satu sama lain tidak berkomunikasi. Tapi ternyata tidak rapi, jorok gitu ya. Jorok gitu ya. Nah, saya ambil analogi dengan konteks teroris, di mana satu cluster itu betul-betul nggak tahu dengan yang lain dan betul-betul dia bertahan betul dengan ketidaktahuannya, bahkan bersedia untuk dihukum. Jadi dalam hal ini memang militansinya ternyata hanya seujung duit ini. Ya, gitu makanya ada pengakuan tadi dari salah satu kuasa hukum pelaku begitu, bahwa tidak ada niat sebenarnya untuk mengeksekusi, hanya artinya tidak tahu untuk bahwa si korban ini akan dieksekusi. Kami hanya bertugas untuk menculik saja. Apakah klaster-klaster itu juga yang dikatakan tidak berkomunikasi itu tadi? Ya, kan semuanya tergantung pada sang dader kan. Jadi dader memerintahkan, tapi ternyata di lapangan kan kemudian lalu ada yang tidak sesuai dengan perencanaan lah begitu ya. Makanya kemudian berlangsung tidak smooth. Atau yang kedua adalah bahwa memang pelaku-pelakunya ini bodoh ini. Jadi bayangkan, saya kira tidak ada orang yang berpendapat bahwa menculik, mengambil paksa di siang bolong di tengah tatapan CCTV itulah sesuatu hal yang hebat gitu ya. Jadi dengan kata lain, dengan diawali oleh kebodohan yang satu, maka seperti domino kan langsung berkaitan dengan yang lain-lain juga begitu. Makanya ini kaburnya juga mencar-mencar nih, nggak terorganisir. Biasanya kan kalau terorganisir juga kaburnya juga terorganisir lah ya, ditempatkan di mana. Nah, saya ke Pak Rianto lagi. Pak Rianto, kalau sekarang polisi sudah mengungkap profil ya, ada profil otak pelakunya ini, aktor pelakunya. Dia itu seorang pemilik bimbingan belajar katanya, lalu profil di daerahnya di Jambi, dia itu seorang yang dermawan begitu. Ini maksud polisi mengungkap profil ini juga, apakah juga ngetis gitu ya, memberikan kode bahwa motif ini masih belum bisa disimpulkan karena ya profil pelaku juga tidak mencerminkan seorang pelaku pembunuhan begitu kira-kira. Ya. Kalau pengalaman saya dari penyidikan itu Pak, untuk mengejar seseorang untuk mengaku pada perbuatan yang sesungguhnya itu butuh waktu Pak. Tidak bisa dalam waktu 1 hari, contoh kasus Sambo itu aja lah dulu. Itu kan menggalinya itu sampai butuh 1 bulan baru kemudian ada justice collaborator itu yang ngomong. Apalagi dalam kasus seperti sekarang ini ya. Ini beruntung karena apa? Dari kelompok yang gede itu hampir semuanya ketangkep kan. Sekarang tinggal mencocok-cocokkan mana cerita yang sesungguhnya terjadi. Saya yakin polisi sudah mengantongi itu motif apa yang itu ya, mengira-ira lah gitu. Tapi dia tidak mau mengumumkan karena masih khawatir bahwa keterangan yang didapat selama ini pasti semua masih belum keterangan yang sesungguhnya. Jadi sekarang ini menurut saya masih cross check terus ya, pendalaman terus untuk mengetahui, karena begini ini sangat aneh gitu ya. Kenapa melakukannya begitu terlatih, tapi kok kemudian larinya kok model tradisional. Ya, itu kan tadi. Itu kan pelaku tradisional tuh kalau misalkan habis ini pulang ke kampungnya. Nah itu kan. Jadi nggak seperti seorang profesional kan seakan-akan. Itu yang sampai sekarang saya sendiri juga nggak habis pikir kok sesimpel itu gitu loh. Tapi yang jelas ya sekarang ini pelaku semua ini kelihatannya semua pelaku bayaran. Nah ini ngomong-ngomong soal pelaku bayaran, Pak Rianto, dari 15 pelaku ini mereka memang dibayar, tapi apakah mengenal satu sama lain atau berkomunikasi atau tidak, berkaitan tadi sepertinya dugaan dari Pak Adrianus ini tidak terorganisir atau tidak berkomunikasi lah begitu. Nanti akan saya tanyakan hal itu setelah jeda di Sapa Indonesia Malam Total Pak bersama kami.